Cek cek. Selamat datang di channel Darker Rastis. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada kisah seram yang mau kalian bagikan kepada kami? Tidak lupa kami juga mau berterima kasih kepada kalian karena sudah mau berseram-ria bersama Darker Rastis. Untuk konten kali ini, kami akan membawakan alur film yang berjudul Mama. Film yang menceritakan kisah kehidupan dua bocah manusia dirawat dan dibesarkan oleh seekor makhluk halus. Sudah bisa kalian bayangkan bagaimana nasib mereka? Kalau gitu, langsung masuk ke ceritanya. Musim dingin datang menutupi kota Virginia, Amerika Serikat. Victoria berumur 3 tahun bersama adiknya Lily yang masih berumur 1 tahun berada di rumah ibu mereka. Secara tiba-tiba suara tembakan terdengar dari ruang tengah. Ayah mereka yang bernama Jeff segera membawa kedua anaknya pergi dari sana. Sesuai dari keterangan polisi yang mendatangi rumah, bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Jeff kepada 2 rekan dan mantan istrinya. Meski mengalami kecelakaan, Jeff bersama Victoria dan Lily berhasil selamat. Mereka menuruni tebing lalu sampai di sebuah rumah tua tak berpenghuni, Velvetia. Mereka pun menghangatkan diri di sana. Kejahatan yang Jeff perbuat membuatnya sangat merasa sedih, juga menyesal. Bahkan kesedihannya membuat ia ingin mengakhiri hidupnya bersama anak-anaknya di dalam rumah tersebut. Namun sebelum ia melepaskan tembakannya, kekurangan di penglihatan Victoria membuatnya tidak mengetahui jelas apa yang sedang terjadi kepada ayahnya. Dan di umurnya yang belia, Lily pun tidak mengerti dengan apa yang ia lihat. Mereka tidak takut atau menangis sedikit pun. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, yang mereka bisa lakukan hanya menghangatkan diri di depan perapian. Kemudian sebutir buah ceri menggelinding ke arah mereka. Mereka berdua diasuh oleh seekor makhluk halus dan melewati hari-hari yang tidak wajar. 5 tahun berlalu semenjak kejadian tersebut. Adik Jeff yang bernama Lucas masih terus berupaya melakukan pencarian kakaknya dan kedua keponakannya hingga saat ini. Bahkan ia mengutus beberapa orang bernama Bernsey dan Ronnie bersama anjingnya untuk melakukan pencarian ke berbagai tempat. Hingga akhirnya mereka menemukan titik terang. Mobil Jeff ditemukan terperosok berkarat di sebuah jurang. Mereka juga berhasil mengendus aroma Victoria dan Lily sampai ke rumah tua. Di dalam sana mereka sendiri yang menemukan tanda kehidupan dan 2 orang sosok bocah dengan perilaku dan perawakannya yang sangat tidak wajar. Kabar itu pun segera mereka beritahu kepada Lucas dan Annabelle. Dr. Gerald berhasil membawa anak-anak itu untuk berada dalam pengawasannya. Victoria dan Lily ditempatkan ke sebuah ruang untuk melihat bagaimana perkembangan mereka. 5 tahun dirawat oleh makhluk halus membuat mereka berdua bertingkah seperti Regan di film The Exorcist. Linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas tuh. Secara perlahan-lahan, Lucas mencoba mendekatkan diri dengan memberikan kacamata untuk Victoria. Sontak ia pun mengingat mendiang ayahnya yang sangat ia rindukan. Sidang perebutan hak asuh Victoria dan Lily dimulai. 87 hari setelah Victoria dan Lily ditemukan, juga dirawat oleh lembaga Dr. Gerald, mereka memiliki perkembangan yang sangat pesat, terutama untuk Victoria. Menurut Dr. Gerald, ketakutan dan tak kepercayaan akan kontak fisik membuat mereka berdua mengeluarkan sesosok imajinasi. Sosok yang melindungi, mengayomi, merawat, juga memberi makan yang mereka beri nama Mama. Akan tetapi, Lucas dianggap ia tidak akan mampu oleh Nyonya Jean, adik dari neneknya Victoria dan Lily, untuk membesarkan mereka. Juga karena pendapatan dan tempat tinggalnya yang tidak memadai, di mana Annabelle hanya seorang basis dari band metal, sedangkan Lucas cuma seorang pelukis.
Jadi Dr. Gerald ingin membuat kesepakatan kepada mereka. Ia berjanji akan memberikan sebuah rumah milik lembaga untuk melakukan studi khusus kepada Lucas dan Annabelle. Tapi dengan syarat, Dr. Gerald ingin mendapatkan akses langsung ke Victoria dan Lily. Dan sudah pasti, dengan begitu Lucas dan Annabelle akan mendapatkan hak asuh penuh untuk Victoria dan Lily. Dr. Gerald langsung memulai menginterogasi anak-anak. Dalam interogasinya, Victoria menceritakan Mama yang dahulu kala adalah seorang ibu melarikan diri dari rumah sakit jiwa bersama bayinya. Kemudian mereka melompat ke dalam air. Sedangkan Annabelle saat ini, ia sedang memberitahu kepada teman-temannya kalau tempat tinggalnya yang sekarang tidak akan ia beritahu kepada siapapun. Hal itu untuk menghindari para wartawan. Dan ia juga memutuskan untuk keluar dari bandnya. Setibanya anak-anak di rumah, terlihat Victoria sudah bisa berbaur seperti anak normal lainnya. Akan tetapi berbeda dengan Lily. Sampai saat ini, ia masih terus memanggil Mama sambil merasa ketakutan dan berlindung di belakang Victoria. Selain melihat perkembangan Victoria dan Lily, Dr. Gerald juga menyadari tentang cerita yang dikisahkan oleh Victoria. Ia mendapati bahwa pada tahun 1878, sebuah rumah sakit jiwa yang sudah ditutup merawat seorang pasien wanita. Dia bernama Edith Brennan, dan kasusnya sama seperti apa yang diceritakan oleh Victoria. Meski sudah dipindah ke tempat baru, sosok Mama masih terus mengikuti Victoria dan Lily. Bahkan ia memberikan pertanda kehadirannya ke Annabelle bersama dengan Lily yang masih terus melakukan sebuah kejutan-kejutan kecil. Lucas yang ingin Annabelle merasa tenang berinisiatif untuk mengelilingi rumah dan memastikan keadaan. Di sana ia melihat beberapa ngengat keluar dari dalam tembok rumah. Juga anggota tubuh Mama mendorongnya jatuh. Hal itu pun membuat Lucas terawat di rumah sakit dengan keadaan koma. Rasa sayang dan cinta Annabelle kepada Lucas membuatnya terpaksa harus terus merawat Victoria dan Lily seorang diri. Meski untuk Annabelle itu terasa aneh dan menakutkan. Sementara itu, Dr. Gerald juga mulai mendapatkan bukti-bukti sosok Mama yang diceritakan oleh Victoria kepadanya. Sosok yang terus mengikuti dan memantau kemanapun Victoria dan Lily pergi. Mama juga masih terus mengajak mereka bermain, membuat Annabelle semakin merasakan kengerian saat bersama mereka. Kejadian semalam pun langsung Annabelle laporkan kepada Dr. Gerald. Ia merasa jika ada sosok lain yang terus mengunjungi Victoria dan Lily, menyanyikan lagu pengantar tidur seperti yang dilantunkan oleh Victoria di dalam video milik Dr. Gerald. Dari situ Dr. Gerald menarik kesimpulan bahwa Victoria memiliki gangguan kejiwaan. Ia berpendapat kalau Victoria berperan menjadi Mama dan itu bisa diobati oleh waktu dengan kesabaran dari Annabelle. Hingga saat ini Dr. Gerald masih terus menyelidiki siapa itu Edith Brennan. Dibantu dengan Old Girl, ia menemukan sisa arsip yang menunjukkan tentang siapa itu Edith Brennan. Apa kalian percaya dengan setan? Saat tubuh ditinggalkan rohnya, tubuh itu sudah pasti melemah atau mengering, ya kan? Kemudian, roh yang meninggalkan tubuh itu berubah menjadi sosok yang hampir menyerupai manusia dengan membawa emosinya. Dikutuk untuk melakukan hal yang sama secara terus-menerus hingga bisa memperbaiki kesalahan yang ia perbuat saat di masa hidupnya. Mama mulai menunjukkan dirinya. Ia juga menghantui Lucas yang sedang sekarat dengan merubah sosoknya menjadi mendiang Jeff. Beruntung, keterkejutan yang dialami Lucas membuatnya siuman dari masa koma. Annabelle bersama Victoria dan Lily pun segera menjenguknya. Di sana Lucas bertukar gambar dengan Victoria. Setelah itu mereka segera pulang ke rumah. Disinilah Victoria mulai berterus terang bahwa usaha pendekatan yang dibuat Annabelle dan Lucas ke mereka berdua
membuat Mama cemburu. Ia tidak ingin Annabel dan Lukas terluka. Secara mendadak Nona Jin datang melakukan kunjungan ke Victoria dan Lily. Di sana ia mendapati beberapa bagian tubuh Lily terluka, yang mana itu bukan kesalahan Annabel, melainkan kebiasaan Lily sendiri. Melihat hal tersebut, Nyonya Jin segera melaporkannya ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Internasional. Begitupun dengan Annabel, yang segera melaporkan kedatangan Nyonya Jin kepada Lukas. Malam ini Annabel membawa Victoria dan Lily ke Dr. Gerald. Ia kembali menanyakan ke Victoria tentang di mana Mama tinggal. Bahkan Dr. Gerald membawa foto Mama di masa hidupnya untuk ditunjukkan kepada Victoria. Hal itu justru memancing kemarahan Mama. Dr. Gerald segera pergi dari sana dan kembali memulai pencariannya dari rumah awal Victoria dan Lily ditemukan. Kedatangan Dr. Gerald ke sana untuk mendapatkan beberapa bukti tentang kebenaran makhluk tersebut. Malam ini Annabel terbangun dari tidurnya setelah mendapatkan mimpi aneh. Nah, di mimpinya ini Annabel diposisikan sebagai seorang wanita yang membunuh para suster lalu membawa kabur seorang bayi. Karena tidak ingin tertangkap orang yang mengejarnya, ia pun melompat dari tebing dan jatuh ke dalam air. Di saat yang bersamaan, Victoria mendatangi kamar Annabel bersama Mama yang sudah berada di bawah ranjangnya. Sementara Lily, ia masih terus mengikuti Mama. Tidak untuk Victoria, ia memutuskan untuk tetap di kamarnya. Seperti biasa, pagi ini Annabel mengecek keadaan Victoria dan Lily. Ia mendapati Lily yang tidak berada di kamarnya justru tertidur kedinginan di halaman rumah. Meski Lily berontak keras tidak ingin disentuh oleh Annabel, dengan sedikit paksaan ia pun menurut dan mulai menghangatkan dirinya. Sebuah kehangatan yang tidak pernah ia rasakan dari Mama. Kini Annabel berhasil mendapatkan perhatian dari Victoria dan Lily. Hal itu membuatnya merasa sangat bahagia. Saat Victoria dan Lily menyiapkan sarapan, Annabel mengira Lily berada di kamarnya, yang mana padahal itu adalah Mama masuk ke dalam lemari. Tembok yang sama seperti yang dilihat oleh Dr. Gerald di rumah Helvetia. Rasa penasaran Annabel terhadap sosok Mama yang terus mengikuti Victoria dan Lily membuatnya semakin penasaran. Terlihat dari setiap penelitian yang dilakukan Dr. Gerald banyak membuahkan hasil. Di sana juga ada foto Edith Brennan di masa hidupnya, yang kemarin sempat diperlihatkan Dr. Gerald ke Victoria. Dengan membawa Victoria dan Lily, Annabel pergi menuju ke kantor Dr. Gerald, menyelinap ke ruang kerjanya untuk mengambil berbagai barang bukti, lalu pergi. Sementara itu, Lukas masih terus menelaah tentang mimpinya yang semalam. Ia pun menyadari bahwa terowongan yang ada di dalam mimpinya sama dengan terowongan Wilson Pass di kota Clifton Forge. Dengan segera ia pun pergi ke sana dan mengitari wilayah tersebut. Dari berbagai bahan bukti milik Dr. Gerald, beliau menerangkan pada tahun 1887 ketakutan melanda kota Clifton Forge. Annabel juga menemukan video Victoria yang menjelaskan tentang kematian Mama sama seperti yang ada di dalam mimpinya tempo hari. Victoria kemudian melanjutkan, saat Mama jatuh ke dalam air, bayinya tidak ikut jatuh, dan Mama pun bangkit dari kematiannya untuk mencari bayinya kemana-mana. Padahal si bayi sudah diselamatkan oleh warga desa saat itu. Sampai akhirnya selama ratusan tahun, Mama menemukan Victoria dan Lily, lalu mulai merawat mereka. Malam kembali tiba. Victoria terbangun dari tidurnya dan melihat lemari terbuka. Ia pun mengajak Lily menuruni tangga untuk melihat keadaan. Selain mendapati Annabel tertidur, Victoria dan Lily juga kedatangan Mama yang datang bersama kemarahannya. Annabel terbangun mendengar teriakan mereka,
lalu segera menghampirinya. Akan tetapi, hal itu semakin membuat Mama marah karena cemburu. Kedatangan Nyonya Jin ke rumah bersamaan dengan teror Mama yang sedang terjadi. Tubuh Nyonya Jin sepenuhnya dirasuki oleh Mama. Terbangunnya Annabelle dari pingsan, ia panik mencari Victoria dan Lily kemana-mana. Dengan petunjuk yang ia dapat, Annabelle pun segera pergi ke Clifton Forge. Dan di sanalah Annabelle bertemu dengan Lucas. Bersama-sama mereka kembali ke rumah tempat Mama menemukan Victoria dan Lily. Nyatanya, rumah itu tepat bersebelahan dengan tebing tempat meninggalnya Edith Brennan. Mama akan membawa Victoria dan Lily terjun bersamanya dari sana. Beruntung, kedatangan Mama dan Lucas berhasil menggagalkan itu semua. Annabelle juga membawa sebuah kotak yang berisi sisa jasad anak Mama yang berhasil ia dapatkan dari ruang kantor Dr. Gerald. Inilah yang selama ini dicari oleh Mama. Sebuah kebenaran pahit yang terjadi oleh darah dagingnya sendiri. Namun teriakan Lily memanggil Mama membuatnya kembali marah. Ia langsung menyerang Lucas dan melempar Annabelle. Tidak mau menyerah, Annabelle terus menarik untuk membawa Victoria dan Lily kembali. Melihat keputusan yang dibuat oleh Victoria, Mama pun merelakannya dan hanya membawa Lily bersamanya. Enggak, yang selamat cuma mereka bertiga doang. Pelukan mereka mengakhiri film ini. Keputusan Lily buat ngikutin Mama mungkin karena sejak kecil Lily belum lama merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Hal itu membuatnya nyaman saat bersama Mama, meskipun kita tahu kalau dia itu seorang dedemit. Dan terakhir, juga lagi-lagi Darker Rastis berharap kepada kalian, semoga hari-hari yang kalian jalani jadi menyeramkan.